Halo, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Kita bakalan berkunjung ke salah satu roastery yang lumayan berbahaya sih menurutku kalau di Medan. Namanya Agara Coffee Roaster. Kita bakalan ketemu Bang Febri dan membahas teknik cupping untuk pemula. Jadi gimana cara cupping untuk pemula nanti bisa kita tanya sama Bang Febri dan bakalan kita praktekin. Jadi nanti kamu bisa tahu belajar cupping untuk pemula itu gimana. Oke? Jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Ini langsung sama ownernya Agara, Bang Febri. Di video kali ini kita akan membahas percuppingan. Jadi untuk teman-teman barista ataupun yang punya kedai kopi mau belajar cupping, kita nanti langsung belajar sama Bang Febri gimana caranya untuk bisa mengidentifikasi rasa kopi. Oke Bang, ini Agara di jalan apa nih Bang? Ya, kita di Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal. Mungkin ada yang belum kenal kan Bang sama Bang Febri. Tapi kalau seputaran Kota Medan mungkin udah nggak asing lah sama Bang ini karena kopinya memang di mana-mana. Alhamdulillah ya kan Bang ya. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Coba kenalin dulu Bang, siapa Bang? Bang Febri, mungkin basicnya apa? Kapan mulai masuk roastery? Oke, perkenalkan nama saya Febrianto dari Agara Coffee Roaster. Mungkin masuk di bidang kopi paling fokusnya itu 2007 tamat sekolah. Cuman kalau dibilang kenal kopi ya dari kecil kenal kopi karena memang orang tua kan bidang kopi kan, industri kopi juga kan. Cuma lebih fokus di 2007. Untuk Agaranya sendiri mulai di 2013. Tapi itu masih yang sampingan sih sebenarnya. Lahir anakku 2014 langsung kasih nama Agara. Cuman karena memang aku anggap itu mulainya dari 2013, makanya Agara aku bilang terbitnya dari 2013 karena memang mulai aku fight untuk jualan itu 2013. Dengan sekarang nih Bang, dulu Abang 2013 mulai roastery kan, perbedaan yang sangat signifikan sama sekarang gimana nih Bang? Oh jauh kali. Jauhnya dari segi pasar lebih luas, dari segi kopinya juga jauh lebih beragam, mau proses, mau pilihan. Iya. Terus juga dari segi apa ya? Hampir semua aspek juga jauh jauh berbeda lah, jauh lebih paten lah. Kenapa Bang pilih ngerosting nih? Dari sekian banyaknya rantai perkopian, ada petani, ada prosesor, kenapa pilih roasting? Nggak dipilih sih, mungkin berjalan takdir aja sih, berjalan sesuai alur aja sih. Iya. Ya, aku tahu sendiri kan ya, aku bidangku memang dari awal kerja masuk itu kan quality control di perusahaan ekspor. Otomatis kan berhubungan sama roasting kan. Roasting untuk cupping, roasting untuk buyer kan. Mulai dari 2011 atau 2012 kebetulan bos tempat aku kerja buka coffee shop. Jadi aku makin lebih fokus lagi ngerosting di situ kan. Mulai dari situ ngerosting. Aku merasa kok sayang nih, cuman dipakai untuk di coffee shopnya aja. Kenapa nggak kita jual? Nah, itulah coba aku sounding ke bos. Tapi bos nganggap karena dulu masih fokusnya ekspor, bos merasa untuk apa? Kita belum fokus di sini. Jadi ya udah kalau gitu aku yang ngambil alih sendiri. Ya udah aku jasa roasting di tempat kerjaan. Berarti sebetulnya bukan Abang memilih ya kan? Bukan memilih, memang alurnya yang nasib di sini. Nasibnya memang jadi roastery. Rezekinya di sini. Yang namanya roastery itu pasti nggak akan lepas dengan yang namanya cupping, betul ya Bang? Karena selesai di roasting pasti di cupping. Wajib gitu. Kalau bisa wajib. Jadi sebenarnya cupping itu aktivitas apa sih Bang? Simpelnya mungkin kalau cupping didefinisikan itu kayak ya menjelaskan si kopi ini sih, menjelaskan karakter rasa si kopi. Melalui proses cupping? Melalui proses cupping. Jadi sebenarnya cupping targetnya ya kita kualifikasi untuk si kopi ini. Dia kopi yang bagus ataupun jelek kan paling gampang dinilai dari cupping. Oh ya, penilaian awal kita di cupping setelah selesai roasting? Ya, bisa melalui green bean-nya, bisa juga melalui... Itu fisik ya kan Bang? Itu kan fisik kan, agak-agak susah sih biasanya kan. Kalau orang bilang kan fisik bisa nipu. Iya betul Bang. Fisiknya cantik, roastery juga kan, tahu kan rasanya kan. Nah, jadi ya cupping inilah ya hal yang paling simpel untuk menjelaskan si kopi ini baik atau tidak. Berarti abang pantang lah ketika selesai di roasting, nggak abang cupping, abang jual?
Pernah nggak kejadian gitu? Sering. Dalam arti kan ya udah paham batch keberapa. Intinya kan kita dalam cupping ini kan misalnya quantity sekian, kita kan nggak mungkin melulu tiap kali roasting langsung di cupping kan. Oke, batch quantity ini udah sekali kita cupping di awal, kita udah tahu rules pakem yang mau di roasting untuk apa. Begitu masuk batch kedua ketiga biasanya nggak itu kita cupping. Tinggal digas aja tinggal digas aja. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah ada masa waktu misalnya si bahan ini dalam waktu sebulan belum habis, begitu kita mau jual lagi mungkin harus kita cupping lagi. Kita lihat nih perubahannya seperti apa. Abang pernah nggak dapat green bean, abang roasting, abang cupping dan abang rasa oh ini nggak bisa dijual, reject ini gitu? Banyak ya bang. Banyak. Padahal green bean-nya tadi yang macam kita bilang kelihatannya bagus, tapi di cupping defeknya cacat rasanya tuh parah. Jadi otomatis udah pernah beberapa kali ku coba level roasting, berharap bisa dijual untuk yang low grade atau apapun, tapi aku merasa ini kayaknya nggak worth it lah. Cupping ini butuh orang khusus, apakah dia harus key grader, apakah dia harus barista yang berpengalaman, atau semua orang boleh cupping? Semua orang boleh cupping. Balik lagi ke job desk kita seperti apa. Kalau misalnya kita eksportir di perusahaan green bean, nilai jualnya Q grader yang punya lisensi itu jauh lebih bagus karena kan buyer kita jauh luar negeri. Otomatis kan mereka butuh apa sih yang bisa kalian meyakinkan aku untuk beli kopi ini? Kalau nggak dari dia cupping, dari scoring lah. Tapi kalau yang scoringnya orang yang nggak punya lisensi kan mereka ragu. Iya betul bang. Ketika abang cupping di perusahaan ekspor dengan cupping di roastery jualan abang itu punya satu hal yang berbeda lah gitu ya kan bang? Karena di sana kan udah mainnya skor, mainnya udah beda kan untuk ekspor. Kalau di sini mungkin ikut selera bang, oh ini kopinya ini. Gitu kan. Balik lagi jadi kayak ke selera satu, balik lagi kedua adalah target pasar. Kalau ekspor biasanya paling dominan itu, paling utama bukan paling dominan, paling utama diusahakan tidak ada cacat rasa. Kalau kita sebagai roastery yang untuk jualan di pasaran kayak kita gini, baliknya biasa kan kita nyari kopi-kopi yang pasti udah jelas dulu nih, yang bagus dulu kan. Betul, otomatis cacat rasa agak minimalisir lah, dikit lah kemungkinan dapat. Yang paling penting adalah kita nyari selera kan. Ya, selera kita itu yang kita jual. Iya, pasar kita nih maunya kemana? Ya kita cari selera sesuai pasar. Itu sih cupping. Biar teman-teman yang nonton nggak bingung, kita langsung praktekin nih gimana cara cupping, apa-apa aja persiapannya, kayak green size-nya gimana, suhu yang ideal untuk cupping gimana. Oke, jadi ini kita bakalan praktek cupping sama Bang Febri. Jadi ini nanti teman-teman bisa jadi acuan untuk di cafe ataupun mau buka kedai kopi, gimana cara ngidentifikasi rasa kopi. Ini green size kasar ya Bang Pep? Kasar lah. Kalau misalnya nggak tahu perbandingan kasar itu minimal kayak French press atau gilingan kopi press ya Bang? Ya, gilingan kopi press lah yang kasar. Rasio Bang? Kalau rasio standarnya CQI cupping itu 18,2. Cuman lidah orang kan untuk awal-awal kan susah beradaptasi dengan karakter kopi kan. Iya. Sesuaikan aja sama kita. Yang penting kita bisa ngerasain. Oh, nggak berarti nggak harus sekian gitu ya. Yang penting di rasio bagusnya ngikuti standar. Tapi kalau misalnya kita merasa, oh kok aku nggak dapat nih, ya mending kita ngikutin karakter kita dulu aja. Sambil pelan-pelan ngubah ke yang standar. Kalau suhu di atas 90 sih ya Bang, biasa kalau cupping kan. Suhu kalau bisa di atas 95. Di atas 95? Iya. Kalau suhu cupping? Iya. Dan pada umumnya dipakai teknik tubruk ya Bang? Iya. Cupping itu tubruk sih. Kalau waktu Bang Web 4 menit ya stok ya biasanya kan? Standarnya itu 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Waktu tengahnya 4 menit. Ini kopi apa aja nih Bang? 3 ya, 3 macam ya? Kebetulan ya, lagi ada 3 beans lah yang kami rilis di Agara. Jadi ini ada Gayo Avatara punya Bang Hendra, ada El Salvador aku import, sama ada Woninggali dari Java Frinsa. El Salvador dari? Import aku dari Jakarta. Orang Jakarta. Proses sama semua? Honey. Kalau punya Bang Hendra, Gayo Maceration Hydro Honey. Kalau El Salvadornya ini honey, kalau Woninggali-nya wash lactic. Cupping harus kita bedain nggak nih Bang? Sumpama lah kita lagi cupping yang fermentasi, natural atau honey gitu, dan kita cupping wash nih, pasti kan dominan nih kan Bang? Apakah itu harus kita pisah ketika kita cupping atau ya udah barengan aja, yang penting dapat rasanya gitu? Lebih bagus dipisah sih. Seharusnya dipisah kan Bang? Pemula yang mau benar-benar belajar tes rasa, misalnya dapat yang natural pisahkan aja. Begitu kita ngetes natural, ngetes yang lain semua kan. Biasanya ngetes natural, masuk ke wash pasti rasa naturalnya masih lengket kan? Masih blank jadinya kan. Nah, mending kalau apa ya dipisah aja. Abang tiap hari cupping? Enggak sih. Biasa nanti paling minimal seminggu sekali.
Kecuali dapat beans baru. Kalau dapat beans baru bisa hampir tiap hari. Terus abang kalau cupping nih, dapat beans baru, abang cupping sesuai profil roasting masing-masing. Sumpah malah dapat beans baru, abang tes di light roast, abang tes di medium, itu abang cupping masing-masing. Iya. Bakalan di awal itu ku roasting untuk cupping dulu. Nah, karena kan itu lagi balik. Roasting untuk cupping sebenarnya harus disesuaikan juga. Kalau pastinya pakai agron itu di angka 55. Itu untuk Jadi cupping ya, agak profil roastingnya. lebih terang dia. Jadi kalau misalnya untuk dijual, kita balik lagi si kopi maunya gimana. Iya, balik ke konsumen juga kan pada akhirnya kan bang. Tapi pada awalnya abang cupping di situ tadi level roastingnya, di medium lah bahasanya itu kan. Like to medium. Like to medium. Like to medium di cupping. Setelah itu baru kita dapat flavornya atau apanya. Oh ini kayak si bean lebih cocok di like lagi sih. Oh iya. Lepas itu baru kita tahu. Oh ini lebih. Karakternya mau digimanain lagi. Siap. Oke, ini udah 4 menit. Udah. Kita break. Boleh dijelasin bang tahapannya bang? Nah, tahapan setelah diseduh itu otomatis di awal aslinya itu dari bubuk kering tadi kita udah cium aroma. Cium dulu dry ya, pas dry. Dryingnya kan aromanya itu gimana. Setelah itu kita seduh. Setelah seduh 4 menit, langsung kita break. Jangan lupa setiap kali nge-break langsung dicuci apanya? Sendoknya. Jadi nge-break itu dipecahin itu lapisan atasnya itu dipecahin sampai keluar kremanya gini. Ya, sampai kita aduk kan, sambil kita cium flavornya. Apakah aroma dry-nya sama yang udah diseduh itu bakalan konsisten atau mungkin salah satunya jauh lebih bagus atau ada yang menurun. Dan ini tahap pertama ini justru aromanya sangat keluar ya bang di sini ya? Iya. Mungkin mau coba? Aku keringetan bang, nanti kalau keringatku masuk asin lah ini. Kan salty. Umami. Oh berarti di proses ini kita hanya mencium aroma? Ya, memastikan aromanya sesuai nggak sama yang waktu dry tadi ya bang? Ya, apakah jauh lebih bagus atau mungkin malah menurun? Simple gitu. Prosesnya tadi dry, waktu kopi kering dry itu dicium aromanya, setelah diseduh dicium lagi di apa tadi bang bahasanya bang? Di break dicium lagi aromanya ketika diseduh. Terus krema yang di atas dibuang supaya waktu slurp dia lebih gampang, nggak ikut-ikut ampas. Setiap usaha yang ada bidang kopinya kalau bisa udah bisa belajar quality control cupping. Salah satunya cupping. Ya, wajib cupping. Sekarang kalau cupping bisa dibilang kan ngarahnya nggak cuman untuk roastery atau eksportir doang. Ya petani kopi juga udah mulai bisa cupping. Coffee shop juga harus cupping. Oke, udah selesai, tinggal kita seruput aja. Sebelum seruput nih bang, kalau Q grader kan biasa suaranya kan menggelegar tuh bang, ciut gitu. Itu maksudnya ada pengaruh nggak sih bang? Pengaruh ada, tapi nggak mesti juga harus sampai bunyinya melengking. Tujuannya biar supaya kita narik oksigen, satu suhunya biar supaya nggak terlalu panas, kedua kita gampang mengidentifikasinya. Karena kan sensor lidah di ujung ini lebih gampang dia kena udara kan. Oh berarti gitu disebarkan lah dia ke semua lidah gitu kan bang? Rongga-rongga sini kan. Ya bang, kita coba. Ini tadi ada Gayo, proses apa bang? Honey? Ya, Gayo Honey ya? Hydro Honey. Ini punya prosesor Bang Hendra. Pas agak panas. Baru roasting kayak gini, enggak bang? Baru hampir seminggu lah. Dan kenapa cupping harus 2 gelas bang? Enggak sih. Enggak juga harus? Cupping standar itu aslinya 5 gelas. Per beans? Satu sampel. Iya, satu sampel 5 gelas. 5 gelas. Tujuannya? Tujuannya karena setiap beans itu ada poinnya 2, sorry. Oh itu berarti intinya poinnya mencari konsistensi juga ya bang? Iyalah, jadi kalau misalnya dari 5 cup ini kan ada 4 cup yang bagus, 1 cup bermasalah, jadi poinnya kan 8. Oh iya. Berarti kan bisa kan ada formnya kan? Iya. Cuman untuk kesana ya belum lah ya, masih pelan-pelan aja. Iya betul bang. Kalau untuk pemula mending kita benar-benar ya apa sih yang bisa diidentifikasi dari rasa kopi ini gitu. Biasa paling utama tuh ku buat kalau kita orang awam ya, orang awal yang pemula lah. Bedakan dulu dari 4 manis, asam, pahit, sama body. Body itu kayak ketebalan ya. Nah,
Manis, asam, pahit, body. Itulah dulu 4 dasar yang memang harus kita tahu lah gitu ya, Bang. Lidah kita harus kenal di situ ya. Simpel kan, pertama kali kita cupping nanti yang kita dapat apa nih? Pahit. Pahit kopinya. Terus ya udah, selesai pahit. Pahitnya ini mau ke arah kemana kita bilang. Kalau untuk pemula nih, Bang. Kan ini ribet, ini banyak kali rasanya ya kan, Bang. Jadi kalau untuk pemula kayak mana panutan kita melihat Flavor Wheel ini, Bang? Flavor Wheel ini ada 2 nih ya. Satu dari Roda Rasa Indonesia lagi. Ini yang sama seniman ya? Ini yang sama seniman. Ini yang benar-benar dari SCA. Nah, gimana nih, Bang? Flavor Wheel itu kan roda, dan makin dia ke lebar, makin dia lebih spesifik. Semakin kita benar-benar mau total nyari intensitas cuppingnya, ya berarti kita harus sekalian ke ujung. Tapi kalau untuk awam, mending kita yang paling dekat dengan lingkaran pusat. Ini kita kayak ada buah-buahan. Ya udah, kalau misalnya kita cupping, ada nggak rasa kayak karakter buah-buahan? Oh ada, ya udah berarti udah berada. Itu karakternya gitu ya. Coklatnya atau mungkin yang dapat fermentasi atau karakter bunga. Mending jangan langsung. Nggak usah jauh-jauh ya, Bang. Jangan yang langsung ke cari jeruk nipis. Nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh ya. Penting kita fokus dulu sama lingkaran yang paling kecilnya. Cupping ini latihan ya, Bang? Iyalah, latihan sensori. Latihan ya? Benar-benar. Nggak akan bisa cupping pertama, ini rasanya ini, berarti dia terlalu dewa mungkin ya kan? Nggak ada sih, belum tahu sih aku ya, apakah dari segi cupping kita langsung bisa mengidentifikasi kopi ini dari mana atau apa, itu kayaknya belum ada. Itulah kenapa bagusnya cupping, sebenarnya kita nggak boleh tahu kopi yang kita cupping. Oh, iya. Jauh lebih bagus, karena apa? Berarti kita kan objektif nilainya. Iya, betul. Biasakan cupping itu jangan pernah hanya 1 beans, lebih dari 1 beans sekali cupping. Jadi kalau bisa kita ada tim lah yang mengatur agar kita nggak tahu. Dirandomkan aja ya kan, Bang? Jadi kita benar-benar objektif nih ngasih nilainya. Terus nih, Bang, ini tadi kita cupping panas lah, gue bilang kan. Kalau Abang biasa standar proses cupping, ketika suhu turun Abang cupping lagi nggak? Wajib. Dengan tujuan Kita mencari konsistensi. Dan biasanya seharusnya kopi yang bagus itu dari segi panas, sedang sampai dingin itu harus konsisten. Rasa apa yang kutemukan ketika kopi ini, kak enak ini kopi gitu? Maksudnya rasa yang fatal sih, Bang, yang ditemukan di dalam setiap cupping ini, yang mengkategorikan bahwasanya kopi ini gagal ini prosesnya gitu. Untuk paling gampangnya sih mungkin kayak satu fermented atau earthy lah, mungkin paling gampang. Earthy itu kayak rasa bau tanah. Kayak bau tanah ya, Bang? Benar-benar kayak bau tanah. Kalau simpelnya pernah tawan musim kemarau, begitu hujan. Oh iya. Aroma kayak tanah kering itu kena air hujan, hampir kayak gitu. Itu salah satu rasa yang fatal. Itu defect. Sebenarnya nggak fatal, tapi itu defect yang paling gampang diidentifikasi. Rasa yang paling gampang kita rasain lah. Berarti ketika ketemu rasa itu mungkin ada proses yang salah di dalam kopi ini ya, Bang? Ada pasca panen yang salah dari situ. Yang parah lah itu mungkin bisa dibilang fermented sih. Fermented gimana tuh, Bang? Fermented itu lebih kayak bau buah busuk. Ya bau-bau yang nggak sedap lah, dan itu paling gampang sih. Fermented, phenolic itu dia macam bau karat. Kalau untukku untukku itu bau macam bau karat. Terus ada kayak bau medicine itu kayak bau obat-obatan. Tahu pernah masuk ke rumah sakit kan bau Iya. Itulah. Itu di pasca panen sih ya, Bang? Biasa pasca panen. Banyak gagal di pasca panen ya, itu maka muncul semua rasa-rasa. Jadi setiap proses sekarang yang specialty yang lagi ngetrend juga punya risiko yang besar. Kenapa harganya mahal ya juga otomatis kan karena mereka juga punya risiko yang besar. Iya. Jadi dari ketiga kopi ini ya mungkin Abang bisa deskripsikan lah. Ya, kalau kayak Gayo ini karakternya apa nih, Bang? Gayo yang Abang jual? Lebih kayak ada apanya ya? Blueberry, ada karakter fruity sedikit sih, tapi dia fruitynya nggak ngarah yang fruity tajam sih kalau gue bilang. Kan kayak fruity kan bisa kita bilang mangga itu dari jauh aja kita bisa nyium aromanya. Betul. Tapi kalau kita makan buah pir, nyium buah pir, aromanya nggak kuat. Nggak, ya betul, Bang. Ini karakter buah seperti itu sih, yang soft dia, yang nggak terlalu nyengat dari segi aroma. Dari asamnya sedikit, ada sedikit kayak rasa jeruk, ada sedikit kayak black tea-nya. Aku merasa ini jadi kayak lebih dominan memang di blackberry, blueberry atau cherry. Sumpama aku cupping nih, Cak, macam Abang bilang, ada aroma blueberry, ada cherry. Berarti kita harus sebelumnya makan buah itu dong. Wajib. Semua buah yang ada di Flavor Wheel ini, semua rasa ya harus kita coba. Bener. Wujud aslinya kan, Bang? Wujud aslinya bener. Cuman balik juga jangan sampai jadi patokan, karena apa? Buah pisang aja lah, simpel. Pisang dari Medan sama pisang dari Jawa juga beda rasanya. Betul. Iya.
Tapi ingat, begitu kita tutup mata dikasih buah pisang, kita tahu itu pisang. Gitu juga nanti kita ngerasain ini. Ya, seperti itu juga. Nah, kalau El Salvador itu mungkin lebih ke agak lumayan di sitrusnya sih. Beda ya? Ya kan? Ya, karakter sitrusnya jauh lebih menonjol, bisa ke orange, bisa ke lemon. Nah, kalau yang Weninggali dia lebih ke ini fruitinya agak lumayan keluar sedikit, lebih agak tajam sedikit dibandingkan Gayo. Ini prosesnya apa, Bang? Ini anaerobic lactic wash. Wash? Berarti nggak difermentasi nih? Fermentasi, tapi menggunakan bakteri laktik lagi, tambahan bakteri laktik. Dia, kalau yang aku dapat info, berusaha mendapatkan prosesnya luwak, tapi versi nyatanya. Ini clean? Clean, putih, lebih kencang. Jadi Bang Pep, setelah kita cupping nih, aku mau minta saran abang nih buat teman-teman barista ataupun pengusaha kedai kopi yang baru-baru memulai nih bang. Mereka cupping nih, tapi mereka belum punya, ya maaf cakapnya, belum punya wawasan tentang cupping, belum punya kamus rasa di lidah tentang cupping. Apa nih yang harus dilakukan bang? Paling utama itu udah mulai membiasakan diri untuk menikmati setiap makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Pernah nggak kita berpikiran kenapa kita harus selalu ngasih notes itu selalu yang fruity-fruity, buah-buah yang mewah-mewah kayak blueberry? Iya betul-betul. Sedangkan aku pernah itu waktu Q-Grader yang di Maju Mapan tempat Pak Adi di Jawa Barat, mereka buat notes untuk kopinya di kafenya itu. Kacang hijau, bubur kacang hijau. Oh, memang betul-betul di luar ini ya? Di luar nalar. Tapi kenapa enggak? Memang bisa juga kan? Memang itu yang dirasakan ya, Bang? Memang itu mereka rasakan. Jadi usahakan kita benar-benar menikmati apa yang kita makan. Jadi dari situ kita gampang mendeskripsikan, oh kopi ini ngarahnya ke sini. Makanya kopi itu nggak ada yang salah, kita yang salah sebenarnya. Terlalu sibuk mendeskripsikan. Iya. Toh kalau ini di luar flavor well pun ya kenapa rupanya ya kan bang? Nggak ada masalah, bebas aja. Dan misalnya kayak kau dapatnya buah apa, aku dapatnya buah apa juga nggak masalah. Nggak ada masalah. Berarti kan balik ke abang. Intinya masih buah kan? Iya betul. Kecuali misalnya kayak Om bilang ini coklat, aku bilang ini malah kayak jeruk nipis kan udah jauh banget. Oh iya itu udah sangat jauh. Tapi kalau masih sama-sama buah mungkin nggak ada masalah. Berarti kan itu balik ke kamus lidah kita masing-masing ya bang. Iya. Dan itu dilatih. Wajibnya dilatih lebih bagus, tapi benar-benar kadang ada juga beberapa orang yang memang yang udah terbiasa ya mungkin menikmati buah-buah tertentu, begitu tes kopi kok, aku kok ngerasa kayak ada bunga-bunga ini ya atau buah-buah ini ya, bisa juga. Tapi lebih bagus itu dilatih. Jadi itu ya, kita tuh cupping explore, kita harus explore sendiri, cari kamus rasa sendiri, ya macam bilang Bang Febri, kita makan sehari-hari ya memang harus kita nikmati, kita rasain ya Bang. Ya, macam makan bubur, makan apapun itu. Karena nggak menutup kemungkinan ketika kita ngerasain kopi bisa muncul itu ya Bang. Berarti itu pernah aku alamin. Gitu kayaknya berarti ya Bang. Iya. Abang ngalamin rasa apa yang paling kok bisa rasa ini ya gitu? Aku dulu waktu kecil paling hobi minum, tau nggak teh kotak yang teh bunga? Oh iya. Dan aku pernah dapat kopi, aku lupa nama kopinya, tapi itu kopi lokal. Dan itu benar-benar ngingetin aku waktu aku masih kecil biasa dibawa bapakku teh Pesitarium. Keluar rasa itu? Keluar rasa itu. Dan nggak nyangka juga, kok bisa muncul ini rasa muncul, gitu ya kan Bang? Oh. Jadi itu ya, begitu kayaknya lah ya Bang kopi ini ya kan? Sebenarnya karakter kopi ini yang sangat banyak sih, hanya aja kadang kita terlalu monoton, ya, pas. Terlalu tersugestis dengan apa yang sistematis yang ada ya kan. Jadi kita kayaknya ya mengerucut doang. Iya, jadi ya kalau menurutku ya silahkan aja eksplor mau rasa apa aja terserah gitu ya kan Bang. Bebaskan diri untuk eksplor itu iya. Karena kan kadang kalau konsumen gitu datang, ini rasanya apa katanya gitu, kadang aku pun mendeskripsikannya bingung Bang jadinya gitu, karena kan lidah dia dengan lidahku kan berbeda dan kamus rasa dia sama kamus rasa aku berbeda kan gitu kan Bang. Jadi kalau abang nulis note nih, jadi abang cupping, roasting, nulis note. Berarti kan ikut lidah abang aja note yang abang tulis kan. Yang walaupun yang minum, pernah nggak gitu bang? Yang minum, beda. Abang tulis lah di situ jackfruit lah kita buat kan. Nggak adanya bang jackfruitnya bang katanya. Banyak juga yang kayak gitu. Terus aku cuman bilang ya, coba membebaskan diri mendeskripsikan rasa. Jadinya terpatok sama note yang abang buat. Malah pernah aku buat kayak gitu, aku bandingkan. Begitu dia datang komplain, nggak sesuai dengan ekspektasi dia, aku kasih beans lagi, aku seduhkan, aku suruh dia mencoba sendiri mendeskripsikan. Malah apa yang dia deskripsikan, bingung. Begitu aku ambil packagingku,
Salah satunya malah Neng. Berarti ya itulah balik nggak bisa diskreditkan bahwasanya oh ini udah ini semua rasanya di dalam ini gitu ya kan Bang. Beda-beda orang kan beda imajinasinya kan tentang rasa kopi kan. Jadi itu tadi lah informasi tentang cupping sama Bang Febri. Mungkin cukup lah ya Bang, udah banyak kita berkoar-koar ya kan. Jadi yang bisa kalian petik pelajarannya ilmunya silahkan dipetik sama Bang Febri. Jadi ini teknik dasar cupping. Kalau mau tanya-tanya nanti bisa langsung ke Agara. Nanti aku buat Instagramnya Agara. Pasti Bang Febri pasti dibalasnya kalau dia nggak sibuk. Pasti dibalasnya kayak mana cupping kopi-kopinya. Nih Bang, boleh promo-promo dikit nih Bang. Agara ada jual apa aja nih Bang? Espresso base. Espresso base kita ada jual, beans manual juga. Tapi untuk beans manual kita selalu rotasi. Oh, nggak tentu ya? Nggak tentu. Bakalan kita random terus, kita rotasi terus berdasarkan selera pasar. Terus biar supaya juga nggak bosen kan. Nggak selalu harus yang fruity-fruity, nggak selalu harus yang ringan-ringan. Jadi teman-teman yang mau nyoba kopi Bang Febri nanti bisa langsung datang ke sini. Ada juga stok di sini ya Bang. Bisa pilih-pilih, banyak varian sih. Dan Bang Febri ini ya salah satu roastery berbahaya lah kalau di Medan menurutku karena kopinya banyak di mana-mana beredar dan iyalah Bang, kan harus kayak gitu kan. Oke, itu tadi bincang-bincang sama Bang Febri dari Agara dan belajar cupping juga tadi gimana cara cupping sederhana buat pemula. Nanti bisa kalian praktekin di rumah, di cafe atau dimanapun untuk belajar. Dan ini adalah salah satu hal yang wajib ya Bang, dilakukan. Mau barista, mau pengusaha kedai kopi, mau roastery, mau petani, semua ya Bang. Semua wajib melakukan cupping supaya QC-nya juga di situ ya Bang, quality control. Oke. Teman-teman, mungkin itu aja video kali ini dari saya Dika. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share dan follow pastinya Agara untuk update-update beans terbaru dari Bang Febri. Oke, itu aja dari kami. Assalamualaikum.